ini saya Pak Dipangga beserta kameramen Arya Kalu sudah berada di Jembatan Suramadu atau Surabaya Madura. Kali ini saya memasuki di wilayah Kabupaten Bangkalan yang akan menelusuri sejarah di mana makam Joko Tarub dan sendang mata air Dewi Nawang Wulan. Seperti apa saudara penelusuran radio on air dimanapun Anda berada, kita ikuti terus di wilayah Kepulauan Madura, Jawa Timur. Yuk, Kabupaten Bangkalan, Madura. Kisah tentang seorang anak manusia pencuri selendang bidadari yang sedang mandi bernama Joko Tarub sangat melegenda, meskipun kebenaran kisah ini masih dipersoalkan. Tetapi di beberapa daerah terdapat kuburan atau makam yang dikatakan sebagai makam Joko Tarub. Di antaranya terdapat di Kampung Mindris, Desa Pangpajung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Makam Joko Tarub di Kampung Mindris berada di tengah pemakaman umum yang di sekitarnya banyak ditumbuhi rumput bambu. Tidak jauh dari lokasi makam, sekitar 300 meter ke arah barat, terdapat masjid yang dikatakan sebagai peninggalan Joko Tarub. Sedangkan ke arah selatan dari area makam sekitar 500 meter terdapat sendang. Nah, di sendang inilah konon 7 bidadari turun ke bumi lalu mandi hingga membuat seorang perjaka jatuh hati. Dari radio on air Beyond Your Way, pemirsa maupun pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini saya di salah satu desa Mindris, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Penelusuran kali ini saya berada di belakang saya ini merupakan makam Joko Tarub yang ada di desa Mindris, Patraman, Kecamatan Modung ini. Ada di desa sini, tepatnya desa Mindris ini, RT 1 RT 1. Nah, seperti apa makam dari Joko Tarub yang ada di Pulau Madura, wilayah Bangkalan sebelah timur. Pemirsa, makam Joko Tarub yang berada di bawah pepohonan asem Belanda yang orang Jawa mengatakan bahwa asem London. Ini merupakan pohon yang paling tertua yang ada di sebelah timur daripada sebelah utara daripada makam Joko Tarub ini. Nah, setelah kita di makam Joko Tarub ini, nanti penelusuran kita terus ke sumber mata air atau di sendang yang pernah dipakai untuk mandi Dewi Nawang Wulan. Nah, seperti apa liputannya, ikuti terus penelusuran Pak Dipangga di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Bangkalan. Yuk, ikuti Pak Dipangga di radio on air Beyond Your Way, Beyond Your Way, Beyond Your Way. Makam Joko Tarub oleh masyarakat sekitar sangat dikeramatkan. Dalam istilah Madura, Joko Tarub disebut bujuk, satu istilah yang memiliki pengertian sakral, bagaimana kata Sunan untuk menyebutan anggota Wali Songo. Dikisahkan pula bahwa Masjid Joko Tarub meskipun sudah direnovasi, namun tetap harus menggunakan ilalang pada bagian atapnya. Nah, pemirsa radio on air, kali ini saya sudah berada di sebelah selatan ke arah barat daya, di mana ini merupakan
sumber atau sendang Dewi Nawang Wulan yang tadi saya sudah di makam Joko Tarub yang ada di Desa Midris, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Kita mencoba untuk ke sana. Nah, kebetulan pemirsa, hari ini juga ada salah satu tokoh masyarakat asli desa setempat sini yang kebetulan nampaknya beliau adalah perangkat di kelurahan atau desa setempat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Pak Kadus ya? Pak Kadus. Pak Kadus. Nah pemirsa, ini dengan Pak Kadus atau Kepala Dusun Midris. Saya sudah berkenalan dengan beliau, mungkin lebih bisa cerita walaupun tidak panjang tapi bisa menceritakan keberadaan sendang Dewi Nawang Wulan atau yang berkaitan dengan Joko Tarub. Pak Kadus, bisa diceritakan Pak? Saya tadi sudah di makam Joko Tarub. Ini ceritanya menurut Bapak secara singkat bagaimana Pak? Menurut orang yang terdahulu, sebab saya sendiri kan masih muda. Menurut orang yang terlebih dahulu, katanya sendang ini bukan masyarakat yang membuat. Waktu itu Joko Tarub masuk alas daerah sini, waktu itu masih merupakan alas rotan. Tidak tahunya Joko Tarub itu masuk, kedengaran orang mandi. Tidak tahu kalau ada di situ ada sumur, belum tahu Joko Tarub itu. Terdengarnya ada orang mandi, air yang menghampiri. Padahal ini perbukitan ya Pak ya? Ya, perbukitan rotan di sini. Setelah itu dekat-dekat ada orang mandi perempuan berempat. Setelah dilihat sama Joko Tarub itu, tidak tahunya ya mandi di sendang sini yang belum ada ceritanya siapa yang membuat. Iya. Itu ceritanya. Jadi secara singkatnya seperti itu Pak Kadus ya. Iya. Pak Kadus, nama lengkapnya siapa Pak Kadus? Mustain. Pak Mustain. Nah, pemirsa, demikian tadi penjelasan dari Bapak Mustain yang merupakan perangkat desa di Matraman ya Pak ya, Desa Matraman, Dusun Midris, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan ya Pak ya. Nah, pemirsa, seperti apa keberadaan sendang Dewi Nawang Wulan atau Joko Tarub yang berkaitan di dusun ini yang daerahnya adalah perbukitan yang dijelaskan oleh Pak Kadus tadi atau Bapak Kepala Dusun, merupakan daerah sini kalau dilihat tadi ada banyak pepohonan dan dahulunya memang hutan rotan atau orang Jawa mengatakan penjalin yang dipakai kerajinan. Nah, sekarang kita bergeser ke sendang Dewi Nawang Wulan yang ada di sebelah ini karena sekarang musimnya kemarau, airnya agak menyurut, padahal ini di perbukitan seperti yang dijelaskan Bapak Kasun. Matur nuwun Pak Kasun. Mudah-mudahan Pak Kasun nanti dapat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Kasun. Kita ke sendang Dewi Nawang Wulan. Demikian tadi hasil daripada wawancara dengan Bapak Kadus atau Kepala Dusun, Bapak Mustain, dengan reporter Onar FM ada Pak Depangga. Gimana kelanjutannya kisah Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan? Kita terus ikuti seperti apa penulisan dari reporter kita Pak Depangga. Nah, pemirsa, inilah sendang mata air Dewi Nawang Wulan yang konon merupakan tempat mandi 4 bidadari yang ada di perbukitan Dusun Midris, Desa Matraman,
Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Sendang ini ketika Joko Tarub kemudian datang di wilayah perbukitan yang kanan kirinya seperti diutarakan oleh Bapak Kodus atau Bapak Kosun Mustain tadi, bahwasanya ketika Joko Tarub datang ke sini maka ada suara di daerah sumber mata air atau Sendang Dewi Nawang Wulan. Di sinilah tempat beliau bertemu dan mudah-mudahan di Sendang ini menjadi kekayaan bagi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan, Madura. Nah pemirsa, mudah-mudahan perhatian besar dari instansi yang terkait di Kabupaten Bangkalan ini sehingga menjadi tempat wisata dan sebagai generasi penerus agar tidak luntur dapat dilestarikan untuk ke depan yang akan datang. Bjorni wae Radio On Air. Nah, sahabat On Air, di luar legenda di atas, beberapa hal yang mendukung pada kisah tersebut sebagian sampai hari ini masih ada. Di antaranya ada bangunan masjid, rumah, dan tombak yang diyakini sebagai peninggalan Joko Tarub. Hal lain yang juga mendukung kisah tersebut adanya satu kampung yang berdekatan dengan kampung Mindris bernama Teri. Kata Teri ini mengerjakan masyarakat setempat merupakan kependekan dari kata bidadari. Jaga kesehatan, gunakan masker supaya tetap sehat. Bjorni wae On Air, merdeka, maju terus jaya.